Jadi di dunia ini tuh ada dua tipe diabetes. Yang pertama diabetes tipe 1 dan yang kedua ada diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 ini atau yang disebut dengan T1D itu penyakit autoimun ya yang menyebabkan organ pankreas kalian itu memiliki disfungsi atau rusak dan akhirnya menyebabkan ketidakbisaan menyediakan insulin di dalam tubuh kalian. Nah, penyakit autoimun ini memang gambling ya, jadi kadang kita nggak tahu. Dan untungnya penyakit diabetes tipe 1 ini nggak banyak, hanya sekitar 8% dari total populasi yang ada di dunia ini. Sekitar 90%-nya artinya diabetes tipe 2. Nah, artinya kalau kita sertakan diabetes tipe 2 ini penyakit yang memang disebabkan oleh diri kita sendiri ya, gaya hidup, nggak mau olahraga, nggak mau makan yang sehat-sehat dan seterusnya. Jadi jangan salahkan kalau kalian kena diabetes tipe 2 ini mah genetik, itu simply karena kalian sendiri. Nah, bagi teman-teman yang sudah terkena diabetes atau disebut dengan prediabetes itu tuh untungnya bisa disembuhkan ya. Nah, memang sekarang ini banyak sekali treatment atau perawatan untuk diabetes, termasuk yaitu lifestyle, kemudian juga ada obat-obatan. Nah, tapi obat-obatan seperti metformin ya, teman-teman mungkin tahu kalau teman-teman punya diabetes atau keluarga punya diabetes pasti nggak asing dengan obat-obatan yang dinamakan dengan metformin. Tetapi metformin ini nggak sepenuhnya direkomendasikan dalam jangka panjang. Artinya kalau memang bisa diobati dengan perubahan gaya hidup ya harusnya harus mengedepankan gaya hidup sehat ya. Makanya ini FDA ini ya tidak begitu menganjurkan metformin karena metformin itu fungsinya memang hanya untuk mensensitifkan tisu di dalam tubuh kita. Makanya lifestyle atau gaya hidup yang sehat itu tentu harus disarankan, lebih dimaksimalkan ya daripada menggunakan obat-obatan. Nah, ditambah lagi metformin ini juga menyebabkan beberapa efek samping bagi teman-teman yang nggak cocok seperti gastrointestinal effect, including nausea, diare dan seterusnya, atau gangguan-gangguan di dalam pencernaan kita. Nah, solusi yang paling visible dilakukan yaitu mengubah gaya hidup, tentunya dengan makanan, kemudian gaya hidup tidur dan seterusnya. Tapi di sini kita garis bawahi bahwa ada salah satu metode yang paling cukup efektif yaitu meningkatkan otot rangka atau skeletal muscle, karena memang skeletal muscle ini berperan penting sampai dengan 80% penyerapan gulanya. Jadi kayak pembuangan gula itu terbesar di dalam otot rangka atau skeletal muscle. Jadi bagi teman-teman yang mau memiliki pembuangan akhir yang dengan kapasitas yang besar, maka perbesar aja tisu atau otot kalian. Nah, ini tuh menjadi dilema karena semakin tua ini orang-orang, maka ototnya semakin mengecil dan itu bisa menyebabkan diabetesnya tuh makin parah kalau memang ototnya tidak dijaga dengan sedemikian rupa. Jadi trade off-nya yaitu semakin tua tentu ototnya makin kecil, diabetes potensinya lebih tinggi. Tapi untuk memerangi itu teman-teman harus lifestyle-nya dibagusin, makannya dibagusin, gula-gula dikurangin, tapi juga harus menjaga ototnya paling tidak nggak langsung jatuh, nggak langsung ototnya menurun ya. Jadi paling tidak tuh ototnya tuh jatuhnya nggak cet gini, tapi kayak pelan-pelan. Nah, itu bisa memerangi diabetes tipe 2 ini. Semoga bantu.